Namun, jika Muhammad itu adalah putra bungsu Adam dalam kenabian, itu benar, saudaraku. Beliau ditunjuk dan diangkat oleh Adam sebagai penerus beliau. Bahkan lebih dari itu, beliau diposisikan oleh Adam sebagai nabi penutup. Artinya merangkum semua data-data dan info mulai daripada awal muawal alam semesta, kisah Adam sampai dirinya sendiri, hingga cerita hari kiamat. Itu ada. Nah, makanya saya katakan, sejatinya kenabian itu sudah berakhir sebatas Nabi Isa. Karena itu sumpah daripada Nabi Yahya seketika beliau dibunuh oleh pasukan Herodes di dalam penjara. Nah, ini saya ingatkan kembali sumpah Nabi Yahya. Baik. Nah, ini surat Yasin, surat nomor 36 ayat 28. Ini pernyataan Allah dan Rasul melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tertulis pada surat Yasin ayat 28. Baik, kita lihat. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munzilin. Apa terjemahannya, Pak Abu? Baik, kita baca. Setelah dia dibunuh Nabi Yahya tadi, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya Bani Israel, dan kami tidak perlu menurunkannya lagi. Itulah suara sendu kesedihan Allah Rasul yang nyata pada Adam atau Jibril seketika melihat Yahya disiksa, terakhir dipenggal kepalanya. Nah, waktu itulah darah Yahya berkata, aku bersumpah wahai Bani Israel, demi Allah, sungguh tidak akan ada lagi pasukan dari langit berupa Rasul dan wahyu untuk kalian semuanya, karena kalian tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada Allah Rasul. Sebegitu penderitaan kalian 300 tahun dijajah oleh Firaun, dibebaskan oleh Musa dan Harun, kemudian diselamatkan oleh Isa ibnu Maryam sebagai juru selamat. Justru Isa bukan kalian hargai, tapi bahkan kalian bunuh dia, termasuk aku hari ini. Maka saksikanlah wahai Bani Israel, tidak akan ada lagi. Nah, ucapan inilah yang didengar oleh Allah dan Rasul yang nyatanya pada Adam disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad pada surat Yasin ayat 28 itu, saudaraku. Nah, tapi kesedihan Yahya ini dihargai oleh Allah dan Rasul. Dihargai. Makanya seketika Yahya diangkat, ditempatkan ianya bersama Isa di langit yang kedua, kan Yahya sempat berkata dengan kalimat yang lirih serta sendu. Apa kata beliau? Mari kita lihat. Nah, seketika ruhnya Yahya lepas dari tubuh, apa kata Allah Rasul melalui para petugas-petugas atau malaikat-malaikat? Nah, ini direkam, saudaraku, suara kata Yahya seketika dia mengucapkan kata bahagia.
di dalam derita batinnya seketika dia dibunuh. Dengarkan ini. Qila dakhulil jannah. Masuklah wahai Yahya, kamu ke dalam surgaku. Masuklah. Ini yang berkata ini adalah Allah dan Rasul via Adam. Dan Adam ini adalah pemegang kunci langit pertama, saudaraku. Kalau dibuka oleh Adam, terbukalah semua langit. Kalau ditutup oleh Adam, tidak akan terbuka semua langit. Makanya dia ada di posisi langit pertama. Dia pegang kunci. Maka Adam berkata, qila dakhulil jannah. Wah, masuklah dalam surgaku. Artinya masuklah dalam kebahagiaan diriku bersamamu dengan saudaramu Isa pada langit yang kedua. Kemudian Yahya menyambut kata itu dengan kalimat berikut. Qala ya laita qaumi ya'lamuna. Dia laki-laki itu berkata, Yahya itu berkata, aduhai, sekiranya kaumku mengetahui bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini karena Yahya beriman kepada Allah dan Rasul, wujud serta Adam. Yang amanah ini juga ada pada Isa ibnu Maryam. Beliau membenarkan ibnu Maryam, mengajak kaum dan umat mengikut beliau yang tidak mengharapkan upah dan gaji, saudaraku. Makanya seketika Nabi Muhammad mi'raj ke langit, di pintu pertama terbuka untuk Muhammad dan Jibril. Oleh siapa? Ya oleh ayahanda Adam. Hai Jibril, engkau dengan siapa? Aku dengan Muhammad. Maka terbukalah langit pertama. Di sini ada pertemuan yang luar biasa, saudaraku. Adam ada di situ, Jibril ada di situ. Muhammad tidak tahu kisah ini. Muhammad belum mengerti kisah ini. Siapa Jibril, siapa Adam, Muhammad belum ngeh. Padahal Adam itu adalah Jibril. Jibril itulah Adam dalam bentuk rupa yang berbeda, posisi pun berbeda. Hal itu bagi seorang wujud serta Allah bukan hal yang sulit, saudaraku. Sangat mudah. Itulah yang dilakukan oleh Isa. Seketika dia dikepung oleh pasukan Herodes. Jangankan Isa menjadi 2 orang atau 3 orang, wajah Isa itu aja bisa dipindahkan ke wajah Yudas Iskariot, sang murid pengkhianat itu. Makanya Yudas ditangkap, diseret, disuruh memanggul kayu salib. Akhirnya dia disalib. Karena wajahnya mirip persis seperti Isa ibnu Maryam. Bahkan pasukan Herodes itu ragu sebenarnya. Ini wajahnya mirip dengan Isa ibnu Maryam. Tetapi kenapa dia menjerit, aku ini bukan Isa, aku ini bukan Isa. Aku Yudas Iskariot. Aku Yudas. Ya para pasukan tidak peduli. Tetapi hati mereka berkata, Yudas memang tidak kelihatan saat itu. Lalu kemana dia? Nah yang gitu-gituan, saudaraku,
gampang bagi Allah dan Rasul wujud serta Adam. Nah, nanti akan kita lihat pada kisah berikut. Ada pada surat An-Najm. Oke, baik kita lihat. Nah, jadi sebelum kita mengungkapkan rahasia Adam dan Jibril pada surat An-Najm, kita ceritakan sedikit info tentang perjalanan Nabi Muhammad dan Jibril seketika melewati pintu ke pintu langit. Baik, kita lihat. Nah, jadi seketika dia masuk di pintu pertama atau langit yang pertama, kan dia dipeluk oleh Adam. Apa kata Adam? Selamat datang wahai anak yang soleh, nabi yang soleh. Tentu ada cerita, tentu ada kisah di situ. Kemudian dia naiklah ke langit yang kedua. Dengan Jibril juga. Bertemulah dia dengan Isa dan Yahya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Naik lagi ke langit yang ketiga. Bertemu Nabi Yusuf. Naik dia ke langit yang keempat. Bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima. Bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam. Bertemu dengan Nabi Musa. Dan naik dia ke langit yang ketujuh. Bertemu dengan nenek moyangnya, Nabi Ibrahim. Nah, di atas langit tujuh tidak ada lokasi kecuali Sidratul Muntaha, Al-Jannatu, dan Aras. Nah, seketika Nabi Muhammad dan Jibril berada pada langit yang ketujuh, hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Dia diam saja. Ayo Jibril, kita lanjutkan. Oh, tidak bisa Muhammad. Aku hanya sebatas ini bisa mengantarmu. Karena selangkah aku melangkah, selai rambut aku akan terbakar. Ini hebatnya kisah itu, saudaraku. Akhirnya Muhammad naik sendiri. Tapi alangkah kagetnya Muhammad seketika dia melihat ke suatu kejadian, suatu semesta yang amat luar biasa yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ternyata beliau di situ melihat Jibril, saudaraku. Jibril. Nah, apakah Jibril ini dua? Tidak, Jibril cuma satu, tapi bisa berada di dua tempat, di tiga tempat, bahkan di 10 tempat, saudaraku. Dengan wajah pun bisa 10 wajah. Jadi yang gini-gini ini kita tidak aneh. Normal dalam kisah kerasulan kenabian yang ada pada ruang lingkup ketuhanan. Baik, kita lihat di surat An-Najm. Di sini surat An-Najm itu surat nomor 53. Ini ayat 7 ya. Nah, kita lihat. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadala. Dia kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad, lalu bertambah dekat. Siapa dia di situ? Itu Jibril, saudaraku. Oke. Fakana qoba kausaini au adna. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Kira-kira 2,5 meter atau mungkin 2 meter. Kira-kira begitu maksudnya. Terus
Fa auha ila abdihi ma auha. Artinya, lalu dia yang dilihat oleh Muhammad tadi, Jibril, menyampaikan wahyu kepada hambanya Muhammad. Apa yang dia wahyukan? Kan jelas ini. Yang menyampaikan wahyu kan Jibril itu. Dialah yang menyampaikan wahyu itu di saat itu juga. Tentang kisah Isra wal Mi'raj sejatinya. Itu saudaraku. Makaba fuadu maro'a. Artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Sebegitu hebatnya kisah itu, sebegitu ajaibnya kisah itu, konsen Muhammad sangat luar biasa. Apa yang dilihat dengan mata kepala, itu dilihat dengan mata hati. Dan tidak dia berpaling sedikit pun. Sangat hebatnya kisah itu, saudaraku. Afatumaru nahu ala ma yaro. Apakah kamu yang mendengar kisah ini, yang cerita ini akan sama dengan kaum musyrik Mekah, yaitu hendak membantahnya tentang apa yang dilihat waktu itu, yakni Jibril. Tinggal kita jawab sendiri. Lalu walaqad ra'ahu nazlata ukhra. Apa terjemahnya Pak Abu? Sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Rupa Jibril yang asli itu, saudaraku, Nabi Muhammad itu sudah melihatnya, rupanya yang asli, tapi di waktu yang lain. Kapan? Sewaktu dia naik ke langit yang pertama, dibuka kuncinya oleh ayahanda Adam. Ternyata waktu itu Jibril, jelas seperti Jibril, tapi semakin mendekat kok wajahnya mirip ayahanda Adam. Maka keluar ayat ini. Gitu, saudaraku. Inda sidratil muntaha. Seketika dia melihat wajah Jibril yang asli, tidak hanya di pintu gerbang yang pertama tadi, dari pertama, bahkan di sisi sidratul muntaha pun tadinya ya wajah ayahanda Adam dulu yang dia lihat. Tapi kemudian dia berubah jadi wajah Jibril lagi. Kemudian nyata lagi wajah ayahanda Adam lagi. Sehingga Muhammad yakin dan percaya ternyata ayahanda Adam adalah laki-laki perkasanya Tuhan. Kalau bahasa Ibrani, Gibrail, Gibra itu laki-laki perkasa, Il itu Tuhan. Jibril pada ayahanda Adam itu nyata Allah Rasul, saudaraku. Atau Alhamdu atau Ahmad. Itu. Nah, inilah kisahnya itu. Yang kebanyakan kita menolak kebenaran kisah ini. Karena kita terbiasa, tercekoki, terkontaminasi dengan sejarah-sejarah lama. Yang semua itu merugikan Adam alaihissalam. Dikatakan bahwa beliau itu melanggar aturan, makan buah kuldi, diusir oleh Allah dari sorga, turun ke bumi. Nah, yang lebih tidak enak lagi adalah seketika beliau keluar dari surga, dia melihat di pintu surga itu ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Oh, dia bertanya pula, ya Allah, siapakah Muhammad itu? Di sisi namamu ada namanya dia. Pasti dia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling hebat. Dinarasikan seperti itu, saudaraku, sehingga semakin tenggelam Adam ini. Pada pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan nyata ia pada utusannya, wujud sertanya. Namanya adalah Muhammad. Betul Muhammad namanya? Betul. Tapi ingat, Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifat apa? Dua kemungkinan. Kalau bukan Ahmad atau Alhamdulillah yang ada dalam dadanya, itu pasti Adam orangnya. Atau Hamdu saja, turunan daripada Ahmad atau Alhamdulillah. Itu ada di dada Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad itu sendiri, termasuk kita. Nah, ini yang luput dari pantauan kita, saudaraku. Kita ini banyak jadi korban bahasa juga. Mentang-mentang tulisannya Muhammad, kita lari kepada anak Abdullah orang Arab. Padahal Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat terpuji, itu adalah Adam. Puji itulah Nabi Idris sampai ke Nabi Muhammad, termasuk kita. Di kita ini puji bukan terpuji. Terpuji itu hanya di Adam, saudaraku. Nah, dilemparkan pula dia ke bumi. Adam terlempar ke Hindustan. Bunda Hawa terlempar ke Jeddah, daerah Mekah, di timur tengah sana. Berpisah mereka itu 300 tahun lamanya. Bertangis-tangisan, berjerit-jeritan, saling seru menyeru, saling panggil menanggil nama. Adam, Adam, Adam. Hawa, Hawa, Hawa. Selama 300 tahun, saudaraku. Akhirnya bertemulah dia di satu bukit, nama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Seketika mereka hendak berangkulan, Adam melihat suatu pemandangan luar biasa. Bunda Hawa pun melihat itu. Itulah tiang aras yang dia lihat. Posisinya ada di kota Mekah hari ini. Begitu narasi yang dibuat. Nah, pada tiang aras itu tertulis satu nama Allah, satu nama Muhammad. Maka Adam dan Hawa sujud kepada dia yang punya nama. Dirujuk kala itu adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad atau Alhamdu yang ada dalam dada Muhammad bin Abdullah. Padahal yang dalam dada Muhammad bin Abdullah itu adalah Hamdu, bukan Ahmad, bukan Alhamdu. Sampai sebegitunya, saudara, kisah ini. Akhirnya Nabi Adam pun dengan Bunda Hawa sujud berdoa. Rabbana zolamna anfusana wa ilan tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami. Jika kami tidak diampuni, ya Allah, maka jadilah kami orang yang merugi. Nah, doa ini sudah mantap, sudah padek, kata orang Bengkulu, untuk kita. Tapi bukan untuk Adam, saudaraku. Bukan untuk Bunda Hawa, saudaraku. Inilah manipulasi sejarah yang sangat berbahaya.
yang sangat luar biasa, menjadikan Adam itu tenggelam dalam sejarah. Padahal dia adalah orang yang pertama dan utama di alam semesta. Dia khalifah, saudaraku. Ada SK-nya. Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad nyata pada dirinya. Ada ayatnya, terang kisahnya. Kemudian malaikat pun sujud kepadanya. Kenapa malaikat sujud? Karena Allah perintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Karena Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad sudah nyata pada Adam, saudaraku. Makanya Allah berfirman kepada malaikat, kepada para jin saat itu, jika telah kusempurnakan lembaga ini, Basyara ini, Adam ini, aku akan tiupkan rohku ke dalamnya. Pengertian kutiupkan rohku ke dalamnya ini artinya untuk Adam adalah Allah sudah ada dengannya, bersamanya, sertanya. Allah tidak nyata, mereka nyata pada Adam. Suara Adam, kata Adam, perbuatan Adam adalah perbuatan Allah yang nyata di Rasul, yang disebutkan Ahmad atau Alhamdu itu, saudaraku. Itu makanya malaikat sujud kepadanya. Tetapi kenapa tiba-tiba ceritanya jadi begini? Kisahnya jadi begini. Padahal dia memakan buah khuldi. Dalam bahasa lainnya, khuldi itu kan kekal. Bahasa BKKBN-nya kan regenerasi. Beranak pinak. Di mana salah Adam dan Hawa? Ini kan memang programnya dia. Programnya dia. Bahkan malaikat sudah tahu program ini akan terjadi. Program ini berjalan, malaikat tahu. Makanya malaikat berkata, "At-taj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka." Adakah engkau akan menjadikan juga khalifah di muka bumi? Nanti dia akan beranak pinak, berketurunan yang banyak, saling bunuh pula, saling tumpahkan darah pula. Itu indikasi malaikat tahu bahwa itu akan terjadi seperti itu. Artinya Adam ini nanti akan punya istri, mereka berdua akan punya anak. Malaikat tahu. Iblis pun tahu. Makanya dia katakan, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, yang engkau nyata di Adam hari ini." Seakan-akan dia berkata begitu. Karena aku sudah terkutuk, sudah kerajam, kebalangan aku hina, kepalangan aku dicampakkan. Mohon panjangkan usiaku, panjangkan umurku hingga hari berbangkit. Untuk apa? Untuk aku goda, untuk aku sesatkan keturunan Adam. Ingat, keturunan Adam, bukan Adam. Aku akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Niscaya engkau tidak akan menemukan mereka bersyukur kepada engkau, kecuali sedikit saja. Caranya, manipulasi sejarah. Robah kata dan kalimat yang ada pada kitab suci. Itu dari Nabi Musa itu sudah dilakukan oleh iblis, saudaraku. Sampai ke Nabi Daud pun juga kitabnya diacak-acak hingga ke Nabi Isa. Jadi seketika kitabnya Nabi Musa dirobah-robah oleh kaumnya, diperbaiki oleh Daud. Kitab Daud dirobah-robah oleh kaumnya, diperbaiki oleh Isa. Kitab Isa dirobah-robah oleh kaumnya, diperbaiki oleh Muhammad. Nah, kitab Muhammad siapa yang perbaiki? Kan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya tentu umat Muhammad yang berfikir tentang kebesaran Adam di hadapan Allah dan Rasul, yaitu Ahmad tadi. Makanya
Keluar video-video ini, keluar sejarah-sejarah ini menunjukkan kembali kepada kita semua bahwa kita sudah melupakan orang yang pertama dan utama dalam hidup kita. Dunia dan akhirat, saudaraku. Semua kita berasal dari Adam. Pasti mengiyakan semuanya kita ini. Sampai Adam berkata, ya, waktu dia jadi Jibril, menyampaikan kata ini kepada Nabi Muhammad. Apa bunyi katanya? Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Yang berkata itu adalah Allah dan Rasul atau Ahmad atau Alhamdulillah yang ada dalam dada Adam. Nyata kata-kata ini di lisannya Nabi Adam atau di lisannya Jibril. Itu saudara. Dia berkata, aku ini adalah Bapak Ruh. Artinya Alhamdulillah atau Ahmad itu Bapak Ruh. Sedangkan Adam itu adalah Bapak Tubuh. Tubuh siapa? Itu tubuh kita. Ruh siapa? Ya ruh kita. Artinya, tubuh kita berasal daripada Adam. Ruh kita juga berasal daripada yang ianya ada dalam dada Adam. Itu yang disebut dengan kami datang dari Allah. Di mana Allah pada Rasul, di mana Rasul pada Adam. Dan akan kembali lagi kepada Allah. Di mana Allah pada Rasul, di mana Rasul pada Adam. Di mana Adam? Di surga, saudaraku. Makanya saya katakan keliru kalau kita katakan kami tidak takut kepada neraka dan tidak pula cenderung pada surga. Tetapi yang kami rindukan adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Tahu tidak kita, seketika Allah itu hanya sendiri, yaitu Allah saja, itu tempat tetapnya aras namanya. Seketika Allah nyata di Rasul, menjadi Alhamdulillah atau Ahmad atau Rob, itu Sidratul Muntaha namanya. Seketika Allah nyata di Rasul, Rasul nyata di Basyara atau Adam, itu surga tempat tetapnya. Mau kemana lagi kita dekat dengan Allah dan Rasul? Kalau Allah dan Rasul sendiri ada pada Adam. Ya di surga itulah. Tidak akan mungkin kita ke Sidratul Muntaha, tidak akan mungkin kita ke Aras. Karena Allah dan Rasul itu ada di Adam, saudaraku. Kisah ini terkubur, musnah oleh karena ulah iblis laknatullah memanipulasi sejarah melalui orang-orang tertentu, saudaraku. Ini Nabi Muhammad tahu kisah ini. Bapak ruh itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad. Bapak tubuh itu adalah Adam. Dari sana bermula segala-galanya. Dari sana bermulai segala-galanya. Artinya malaikat dan iblis itu tahu kalau Adam ini nanti punya istri. Berhubungan seksualitas. Melakukan regenerasi. Dalam bahasa Quran adalah kuldi. Lalu kenapa dia disalahkan? Kenapa dia salah? Karena ketentuan Allah Rasul yang ada pada dirinya. Haruskah Adam itu salah karena aturan yang dibuat oleh Adam? Dia terusir dari rumahnya Adam. Oleh Adam terhadap Adam. Apa tidak lucu ini? Dalam bahasa lain, Adam diusir oleh Adam dari rumah Adam karena dia melaksanakan program Adam. Ini yang terjadi, saudaraku. Padahal makan buah kuldi, melakukan hubungan seksualitas, itu adalah sebuah program. Untuk itulah maka Hawa dijadikan daripada Adam itu sendiri. Supaya mereka itu berkembang biak. Lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Supaya apa?
supaya dunia ini berkembang. Mari kita lihat ayatnya. Ini dia ayatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum mullazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripada Adam dijadikan istrinya, daripada keduanya dijadikan keturunannya, laki-laki perempuan yang banyak. Ini jelas programnya nyata adanya. Lalu kenapa Adam dan Hawa disalahkan? Diusir oleh Adam dari rumah Adam karena melaksanakan program Adam. Sejatinya program Allah Rasul, program Ahmad atau Alhamdu yang ada pada Adam. Kok bisa begitu ya? Nah, ini maksud saya. Supaya kita berpikir, merenungkan segala sesuatunya itu. Lalu kenapa Pak Abu Fikri kok sejarah ini bisa begitu jauh simpang siurnya? Kenapa? Nah, itu yang saya katakan tadi. Bahwa iblis berjanji untuk menyesatkan semua keturunan Adam. Ingat, bukan Adam ya, semua keturunan Adam. Itu saudara. Mari kita lihat infonya. Nah, dari sini mulainya itu. Kita baca dulu ayatnya. Surah Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 79. Oke. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis dengan tangannya yang ianya ada di kitab. Summa yakuluna haza min indillah. Kemudian mereka mengatakan, tulisan tangannya itu, dia katakan, ini adalah dari sisi Allah. Ini dari Allah loh. Ini wahyu loh kepada Nabi Muhammad. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa? Liyastaru bihi samanang qalilah. Karena mengharapkan uang. Mengharapkan upah dari uang yang sedikit. Walaupun 1 triliun, tapi itu sedikit saudaraku. Dibanding dengan hancurnya akidah umat manusia. Sehingga Adam terlupakan, Adam tercampakkan, Adam pun hilang dari sejarah, bahkan dari hati sanubari kita anak-anak Adam, yang semestinya kita sujud kepada beliau, sebagaimana malaikat sujud kepadanya. Kalau tidak sujud kepada Adam, kita akan binasa sebagaimana iblis binasa, saudaraku. Binasa akidahnya, binasa amaliyahnya, binasa etikotnya kepada Tuhan. Hanya karena satu sebab, tidak mau sujud kepada Adam. Apakah kita mau begitu? Makanya iblis berkata, aku akan masuk neraka, tapi tidak akan sendirian. Aku akan bawa pengikut baru, pengikut-pengikut yang banyak dari kalangan anak Adam. Siapa mereka? Tentu yang tidak sujud kepada Adam, sujud kepada selain Adam, saudaraku. Jadi jelas malaikat sujud kepada Adam itu jelas ada perintahnya, ada datanya, ada infonya, ada sejarahnya. Namun iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia diusir, dia dikutuk, dia dihukum tidak bisa masuk surga selama-lamanya.
dia ada di neraka selama-lamanya. Dan dia tidak rela. Dia pengen juga punya pengikut yang banyak dari kalangan kita, anak Adam itu sendiri, saudaraku. Caranya, manipulasi sejarah. Hilangkan Adam, binasakan Adam, rusak nama Adam. Itulah kisahnya, saudaraku. Bagaimana mungkin itu, Pak Abu? Di mana langkah-langkah kok bisa jadi begitu? Baik, kita ceritakan. Kan kita tahu, Nabi Muhammad itu jadi nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, dia menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Wafat usia berapa? 63 tahun. Berarti 23 tahun. Ditambah 1 tahun di masa Abu Bakar. Di mana pada waktu itu, di masa Abu Bakar itu, semua catatan wahyu yang ada di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, semua dikeluarkan. Dibuat jusnya, nama suratnya dibuat ayatnya. Itu daerah Abu Bakar, saudaraku. Dan Nabi Muhammad sudah tidak ada waktu itu. Tidak ada kontrol daripada Nabi Muhammad, tidak ada. Makanya peluang untuk merubah-rubah itu sangat banyak. Menambah dan mengurangi sangat banyak. Bayangkan, 23 tahun ditambah 1 tahun, 24 tahun. Kira-kira bagaimanakah tulisan di atas pelepah kurma? Batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Apakah masih utuh? Ya, ada yang terang, ada yang samar-samar, bahkan ada yang sudah terhapus. Lalu dipanggillah para tokoh-tokoh hafiz wahyu. Berkumpul mereka. Ini sudah kabur, ini bagaimana nih? Apa isinya ini? Ini sudah terhapus. Redaksinya apa ini? Apakah ada di antara Anda yang ingat? Iblis tahu kisah ini. Maka dia utuslah orang-orang yang benci kepada Muhammad untuk mengelabui umat Muhammad tentang Adam ini, saudaraku. Siapa yang benci kepada Muhammad? Siapa yang iri dengki kepada Muhammad? Ya, bangsa Bani Israel yang mereka sudah menyesal melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi. Tapi penyesalan itu tidak membawa mereka kepada kebaikan. Bahkan sejarah Nabi Muhammad pun dimanipulasi oleh mereka. Dikatakanlah nenek moyang Nabi Muhammad itu, Nabi Ismail, anak budak. Bunda Hijir itu dikatakan oleh mereka anak budak itu. Budak dia itu. Nah, kita kan tahu apa itu budak. Budak itu tidak punya hak kemerdekaan di hadapan tuannya. Jadi kalau tuannya ada selera dengan dia, udah bisa dipakai itu Bunda Hijir. Tahu-tahu ada teman-teman tuannya pengen juga pakai Bunda Hijir, boleh dengan catatan bayar. Sampai sebegitunya hitamnya Bunda Hijir itu, saudaraku. Tapi kita kan punya akal fikir. Apakah benar Bunda Hijir itu budak sehina itu? Bagaimana cara kita mengukurnya? Apa mungkin seorang Nabi Allah Ibrahim, Nabi besar, Khalilullah, punya istri yang seperti itu? Apa mungkin seorang budak yang dipakai oleh tuannya, dipakai pula oleh teman-teman tuannya, akan menjadi seorang Nabi yang mulia seperti Ismail? Isma itu pendengaran, Ail itu Tuhan. Apa mungkin? Tidak mungkin lah. Tapi sejarah menceritakan begitu, saudaraku. Padahal Bunda Hijir itu adalah ponakannya raja. Anak raja yang sudah mangkat. Dibawa oleh raja, tinggal di istana. Tetapi dia mencintai Sarah. Kagum pada Sarah, maka dia ingin ikut dengan Sarah bersama Ibrahim saat itu. Itu kisahnya. Karena Sarah itu mandul, tidak pernah punya anak. Melihat Ibrahim tiap malam bercerita, menangis kepada Tuhannya, dia tidak tega. Akhirnya Sarah siap membagi cintanya. Sang suami, silahkan nikahi Hijir. Mudah-mudahan dengan Hijir kita dapat anak, wahai abangku, wahai suamiku, kata Bunda Sarah. Maka jadilah pernikahan itu. Benar hamil Siti Hijir.
Maka lahirlah Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad. Begitu hitamnya, saudaraku. Sampai-sampai ada ayat yang berbunyi, kami anugerahkan Ibrahim, Ishak, sebagai tambahannya adalah cucunya Yakub. Mana kata Ismail tidak ada di situ? Padahal Ismail itu anak pertama, Ishak anak kedua, cucunya tertulis, Ismailnya hilang. Hebat bukan? Hebatlah. Sampai kasus penyembelihan itu, mereka katakan Ishak. Padahal setelah kita telusuri kisah itu, ternyata Ismail, saudaraku. Tidak mungkin Ishak, karena Ishak itu baru lahir, baru kemarin lahirnya. Ismail sudah remaja. Gitu. Sampai-sampai, saudaraku, diciptakanlah kisah Safa dan Marwah. Bunda Hijir ini setelah melahirkan, dia berlari-lari dari Safa Marwah, Marwah Safa, karena mencari air. Orang yang sudah melahirkan bisa berlari-lari jarak 740 meter sekali rit, 7 kali bolak-balik, bisa? Tanyakan kepada bunda-bunda kita yang sudah melahirkan. Mungkinkah itu? Jangankan 740 meter satu rit dikali 7, jangan-jangan 5 meter pun orang yang sudah melahirkan tidak mampu melangkah, saudaraku. Karena begitu sakitnya, begitu pendarahannya, begitu tulangnya sedang rapuh. Tapi kenapa ada cerita ini? Siapa yang menciptakan? Sampai detik ini, hingga detik ini, kuburan atau makam Bunda Hijir dan Nabi Ismail tidak diketahui, saudaraku. Padahal nabi-nabi bersama Nabi Ibrahim diketahui semuanya. Nabi Ibrahim tahu kuburannya di mana. Nabi Ishak tahu, Nabi Yakub tahu, Nabi Yusuf tahu. Pokoknya nabi-nabi banyak diketahui kuburannya, saudaraku. Bahkan Nabi Bani Israel itu rata-rata diketahui tempat dia dimakamkan, dikuburkan, tahu. Tapi pas Ismail, pas Hijir, tidak ada. Sebegitu hebatnya. Nah, orang inilah yang membayar di bawah asuhan iblis kepada orang-orang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang nanti mereka akan menjadi nabi palsu, saudaraku. Nanti mereka akan menjadi nabi palsu, akan berperang dengan Abu Bakar. Nah, kalau kita kan selalu mengatakan, wah, sahabat Muhammad itu kalau sudah berkumpul tidak akan mungkin berdusta. Kita tidak sadar bahwa sahabat Muhammad itu adalah manusia juga, sama dengan kita. Jangankan sahabat Muhammad, Muhammad aja sama dengan kita. Hanya dia dulukan selangkah, dia tinggalkan seranting, begitu. Nah, di momen itulah ada ditambah, ada yang dikurang, ada yang tidak ada yang dimasukkan. Mereka yang sengaja melakukan itu, kata Allah, kata Rasul, kata Adam, kata Jibril, celaka. Mereka tulis kata-kata itu, cerita itu, kisah itu. Padahal kisah itu tidak ada. Dia katakan ada. Dia katakan pula daripada Tuhan. Kenapa? Karena dibayar. Begitu indikasinya itu. Nah, itu, saudaraku. Itu sebabnya kenapa tokoh legendaris Adam, tokoh pertama dan utama, yang tenggelam dan hilang. Hilangnya tokoh Adam sama dengan hilangnya kisah di mana kita berawal, di mana kita berakhir. Itulah, saudaraku, sekedar informasi tentang Muhammad Nabi bin Abdullah itu. Dia adalah anak kesayangan, kecintaan Adam itu benar. Dia nanti akan diutus oleh Adam sebagai nabi penutup, merangkum semua kisah dari awal dan akhir, zahir dan batin. Dia sudah diberikan ilmunya seketika Jibril atau Adam memeluknya di Gua Hira dengan 3 kali pelukan. Itu saja, saudaraku. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sebentar lagi sholat zuhur masuk. Sholawat sudah terdengar. Oke? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.